Dan pemirsa, memasuki hari ke-13 pasca terjadinya banjir bandang, anggota perbekalan Kodam Iskandar Muda bagikan bantuan ke rumah-rumah warga di Kecamatan Pesangan, Selatan, Kabupaten Biren, Aceh. Informasi selengkapnya sudah ada kontributor Metro TV Muhammad Emil langsung dari lokasi. Muhammad, selamat pagi. Apakah seluruh bantuan sudah terdistribusi dengan baik hingga ke rumah yang terisolir? Muhammad, apakah bisa mendengar suara di studio? Ya, Mbak. Baik, Muhammad, apakah bantuan sudah terdistribusi dengan baik hingga ke wilayah dan juga rumah yang terisolir? Ya, Valeri, memang sampai hari ini telah memasuki hari ke-13 pasca terjadinya banjir bandang di Kabupaten Biren. Berbagai upaya masih dilakukan oleh petugas baik itu relawan, TNI dan Polri. Di sini memang terlihat dari pihak tentara ataupun TNI dari dapur pembekalan Kodam IM ini secara persuasif mengantarkan bantuan yang telah dimasak di dapur sebelumnya, membawa ke sejumlah artinya menjemput bola, mengantarkan langsung ke sejumlah rumah-rumah warga yang terdampak. Memang sebagian warga telah hanya ingin pulang untuk melihat kondisi rumahnya. Walaupun demikian, dari petugas anggota TNI Kodam Iskandar Muda ini memang terus berlanjut dan mendistribusikan walaupun hanya makanan siap saji untuk para pengungsi dan korban-korban banjir yang ada terutama di Kecamatan Pesangan Selatan. Dan dapat diketahui, Valeri, memang dari anggota perbekalan anggota Kodam Iskandar Muda memiliki 2 dapur umum yang memang khusus untuk dibagikan kepada para pengungsi yang ada di Kabupaten Biren. Yang setiap harinya mereka memasak setiap sekali jadwal makan itu mencapai 5.000 hingga 6.000 porsi. Dan selain dibagikan secara langsung kepada warga yang ada di situ, juga mengantarkan langsung ke sejumlah rumah-rumah warga yang memang sebagian warga belum sudah pulang ke rumahnya untuk melihat dan membersihkan apa yang bisa dibersihkan. Memang kalau kita lihat di sini pada siang harinya warga sangat sedikit yang mengungsi di kamp pengungsian, namun mereka mencoba untuk melihat ataupun membersihkan rumah-rumah yang bisa dibersihkan dan yang bisa diselamatkan. Kalau kita lihat beberapa desa yang terparah itu memang sangat terkendala mereka untuk membersihkan rumahnya. Dalam hal ini memang kita lihat masyarakat sangat membutuhkan berbagai bantuan dan upaya pemerintah agar kondisi ini lebih cepat untuk bisa mereka kembali lagi kepada rumah mereka. Valeri. Ya Muhammad, setelah dikunjungi oleh Presiden, apa arahan dan juga dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat, terutama juga apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada pemerintah? Iya, Jos. Memang kemarin pasca dikunjungi oleh Presiden Prabowo, memang terlihat Bapak Presiden lebih mengarahkan ataupun mengerahkan kekuatan lebih ke infrastruktur. Memang kalau kita lihat infrastruktur ini juga sangat penting bagi 3 kabupaten yang masih terisolir sampai saat ini karena tidak bisa akses ataupun tidak bisa membawa sejumlah kebutuhan pokok ke daerah sana. Memang kalau kita lihat Bapak Presiden melihat berupaya untuk mempercepatkan pemulihan atau kesiapan jembatan. Yang pertama lintas penghubung Sumatera Utara dengan Aceh, dan yang kedua lintas tengah penghubung Kabupaten Biren dengan Aceh Tengah dan 2 kabupaten lainnya. Untuk sementara untuk para pengungsi memang Pak Prabowo sempat menyampaikan beberapa hal, dan salah satunya adalah untuk para petani yang korban bencana ini diharapkan nggak usah khawatir karena mereka pemerintah berjanji akan menggantikan sejumlah lahan petani yang memang rusak akibat banjir. Dan kemudian Pak Prabowo juga berjanji bahwa jika ada petani ada utang dan kurs, maka nanti pemerintah akan menghapusnya. Memang hal ini kalau kita lihat memang masih jauh ke depan, dan tahap pertama dan tahap awal ini masih petugas dan pemerintah harus melakukan adalah
pemulihan, yaitu seperti menangani sejumlah pengungsi yang memang sangat membutuhkan beberapa hal. Seperti yang kita lihat beberapa pengungsi di daerah kita memang saat ini mengeluhkan ataupun terjadi masalah baru di rumah-rumah mereka tidak bisa pulang karena MCK dan sebagainya baik itu di lokasi pengungsi maupun di rumah tidak berfungsi lantaran tebalnya tanah dan lumpur di rumah mereka sehingga mereka susah untuk mendapatkan fasilitas MCK. Dalam hal ini pengungsi juga berharap bahwa pemerintah juga bisa menangani hal-hal yang paling urgent seperti kebutuhan baju dan sebagainya, juga kebutuhan air bersih dan MCK. Begitu, Joshua. Baik, terima kasih kontributor Metro TV Muhammad Emil langsung dari Birun Aceh. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.